Bagaimana kalau saya jarang jamaah, ketika ada ceramah baru berjamaah? Nggak ada masalah. Jamaah itu kan sunnah, ya. Jamaah itu sunnah. Malah Anda mungkin pahalanya bisa lebih besar. Kenapa? Karena Anda mengusahakan untuk berjamaah. Contoh sip-sipan sama suami, ya. Suami sholat, kita jaga warung contohnya. Maka Anda para istri mengizinkan suami dalam artian untuk sholat, maka Anda para istri dapat pahala sempurna sebagaimana suami dapat pahala berjamaah. Kenapa? Suami bisa berjamaah karena siapa? Karena istri. Kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia dapat pahala sempurna sebagaimana orang yang melakukannya. Suami bisa berzikir karena siapa? Karena istri yang menjaga anak, menjaga rumah. Sehingga semua kebaikan suami yang dikerjakan, mau itu baca Quran, keluar rumah, sholat berjamaah, hadir majelis, semuanya mengalir kepada istri. Sehingga Anda para istri yang banyak legowo, ditinggal sama suami di rumah, wah enak ya suami bisa hadir majelis lain. Anda lebih enak, nggak capek hadir majelis lain tapi dapat pahalanya. Nama Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, bagaimana menyikapi demokrasi, ya, dengan arus yang ada? Yang pertama, kembalikan semua aturan kepada aturan agama Islam. Jangan mengikuti arus. Karena Nabi mengingatkan kepada kita akan datang zaman di mana zaman itu umatku itu banyak tapi seperti bui-bui yang ada di lautan. Bui-bui itu kan banyak kalau kita ke laut. Tapi bui-bui itu mudah diombang-ambingkan, sesaat ke kiri, sesaat ke kanan enggak. Mau demokrasi, mau apapun itu namanya, kembalikan kepada aturan agama. Contoh dalam memilih pemimpin, bagaimana agama ini memerintahkan kita milih pemimpin, cari pemimpin yang adil. Bagaimana Ustadz mengetahui yang adil? Ya Anda tinggal lihat, rekam jejaknya kan ada. Kalau bahasa sekarang ini rekam jejak digitalnya atau dalam kehidupan sehari-hari, kan kita bisa tahu. Ustadz saya nggak tahu media sosial, saya nggak tahu rekam jejaknya dia. Anda cari ustadz ke ulama yang Anda ketahui dia ustadz yang lurus, tidak pernah belok-belok, artinya dia itu punya rasa takut sama Allah, nggak pernah main-main masalah hukum. Tanya sama dia, ini orang mau saya pilih kira-kira baik enggak, atau mana kriteria orang yang baik. Karena segala sesuatu dikembalikan kepada ahlinya. Kalau sakit datang ke dokter, jangan ke dukun sama paranormal. Datang ke dokter, semuanya ke ahlinya. Termasuk nanti masalah pemilihan itu Anda cari ustadz ke ulama yang mustaqim, yang istiqomah, yang punya rasa takut sama Allah, itu yang kita jadikan pedoman. Tanya kepada beliau, ya. Kalau bisa, ya kita harus tahu rekam jejaknya seperti apa, adil enggak dia, apa cuma bisa janji tapi tidak menempati, hanya bisa bohong, hanya bisa untuk ngomongnya saja, tapi realnya tidak dikerjakan. Ya tidak usah dipilih yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.